Baik Pak, ini kan ada kasus nih terbaru yang di Bengkulu. Remaja dilaporkan orang tua karena kerap mencuri akibat kecanduan judol. Memang seberapa banyak kasus sih Pak orang tua ngelaporin anaknya terkait dengan judi online ini? Baik, terima kasih. Eh, Tentu kasus itu ya bukan merupakan kasus baru, karena sebelum-sebelumnya juga terjadi di tempat lain, ada anak yang mencuri, kemudian bahkan melakukan tindak kriminal dengan motif untuk mendapatkan sesuatu dan dijual karena anak tersebut kecanduan judi online. Jadi memang ini judi online menyerang anak-anak itu sudah sangat darurat. Seperti kita ketahui, yang diumumkan oleh PPATK, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, itu ada 197.054 anak usia 9 sampai 17 tahun yang terpapar judi online. Nah, itu jumlahnya luar biasa banyak. Memang ada laporan 197.000 ya dari PPATK Nah, tadi. itu adalah penelusuran yang dilakukan oleh PPATK berdasarkan transaksi keuangan. Jadi uang-uang itu dilacak kemana uang itu berasal dan dari mana. Ternyata itu adalah uang judi online. Kalau dari KPAI sendiri, apakah sering Pak kemudian menerima laporan dari orang tua terkait dengan Nah, anaknya yang judol? untuk kasus tersebut sampai saat ini belum ada orang tua yang mengadukan anaknya atau ada anak yang diadukan oleh orang tuanya terkait dengan judi online. Itu tentu bisa dipahami ya, karena memang kalau ada orang tua yang ketahuan anaknya menjadi korban judi online, maka tentu orang tua tersebut segan untuk mengadukannya ke KPAI. Sejauh ini yang ada di KPAI ada laporan anak menjadi korban pornografi dan cybercrime lainnya seperti perundungan online dan sebagainya. Dan di luar itu selama ini kasus yang terbanyak di KPAI yang menyangkut perlindungan khusus adalah anak korban kekerasan seksual di nomor satu, di bawahnya ada anak korban kekerasan fisik dan psikis. Ya, baik. Kalau misalkan terkait dengan ciri-ciri dari anak yang kecanduan judul ini, apa Pak yang mungkin bisa diperhatikan oleh orang sekitar? Oke, jadi ciri-ciri anak yang kecanduan judi online tentu bisa diperhatikan. Ada yang tampak dan tentu saja ada yang tidak tampak. Misalnya bahwa yang tampak, misalnya bahwa anak tersebut banyak menghabiskan waktu untuk bermain game, untuk bermain gawe ya, untuk berselancar di internet. Yang kedua, karena banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gawe, tentu efek atau akibatnya adalah mengabaikan tugas-tugas belajar ya. Jadi waktunya banyak dipakai untuk apa namanya bermain gawe, berinternet dan kemudian tugas belajarnya terbengkalai. Kemudian juga lebih suka menyendiri karena dia ingin merasa aman untuk melakukan transaksi eh, judi online-nya, lebih banyak menyendiri, apakah di kamar atau di tempat yang tidak dibersamai oleh orang tua atau temannya. Kemudian juga emosinya tidak stabil ya karena dia mungkin berharap mendapatkan kemenangan, ternyata kalah, berharap lagi mendapatkan nilai nominal yang lebih besar, ternyata kalah, maka emosinya menjadi tidak stabil, bahkan bisa stres. Dan ciri lain ada halu ya, ingin mendapatkan satu kemenangan. Padahal kalau ditelaah secara logika itu yang namanya perjudian itu tidak mungkin orang yang bermain itu akan menang karena sudah diatur ya. Kalaupun suatu ketika dia menang, tentu itu hanya sekedar pancingan biar dia bermain lagi dan bermain lagi. Dan juga yang bisa kelihatan adalah adanya dari segi
keuangan ya, pengelolaan keuangan ya. Jadi uang dari orang tua yang mestinya untuk jajan, untuk transport, untuk apa namanya yang lain-lain, maka uang itu disalahgunakan untuk membeli paket, kemudian untuk judi online dan sebagainya. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah prestasi, minat belajar tentu saja menurun karena konsentrasi tidak ada, waktunya banyak dipakai untuk judi online, emosinya sudah tak terkontrol, begitulah. Biasanya dari mana sih Pak anak-anak ini kemudian bisa mengenal judi online? Terjerat judi online. Yang pasti ya, karena judi online itu ada di ranah digital, maka berangkatnya dari aktivitas mereka di ranah digital ya, berinternet ria, berselancar ria di dunia maya, main game online juga bisa apa namanya bisa terpapar judi online. Kalau kita perhatikan ya di media sosial juga banyak ya di media sosial. Jadi eh, kalau seseorang atau seorang anak sudah pernah mengakses ya konten-konten di media sosial yang ada konten judi online-nya, maka di lain hari, di lain kesempatan, maka dia akan disugesti oleh konten-konten yang sama berkaitan dengan judi online. Kemudian game online juga banyak yang apa namanya menjadi pintu dari praktik judi online tersebut. Apa saja Pak nih kewaspadaan yang perlu dilakukan oleh para orang tua Pak terkait dengan anak yang mungkin saja bertemu dengan iklan-iklan tersebut gitu, takut dengan anaknya ikut judi online gitu. Iya, ini untuk urusan apapun kan orang tua menjadi kunci ya, menjadi garda terdepan ya untuk mendampingi, mengawasi anak-anak. Nah, kaitannya dengan judi online tentu saja supaya jangan membiarkan anak berlama-lama bermain internet, mengakses media sosial. Kemudian kalau mengakses media sosial juga harus diawasi, diwaspadai apa saja yang diakses ya, apa saja yang ditonton, komunikasi dengan siapa saja. Karena itu tadi bahwa kalau misalnya media sosial banyak menjadi apa influencer dari judi online. Kemudian jika misalnya orang tua mendapatkan anaknya ada tanda-tanda tadi sudah saya sebutkan, maka itu harus segera mengambil satu tindakan, anak tersebut diajak bicara, ditanya ada apa yang kamu hadapi, ceritakan sama orang tua, supaya orang tua bisa bantu dan sebagainya. Dan kalau memang ternyata memang sang anak kecanduan judi online, maka orang tua tersebut harus minta pendapat orang lain, berkonsultasi kepada psikolog, kepada psikiater, kepada diskusikan dengan guru dan sebagainya. Untuk penanganan awal dari orang tua sendiri bisa seperti apa Pak untuk anak yang kecanduan judul Pak? Ya, itu tadi bahwa harus diajak komunikasi secara terbuka, jujur, supaya anak tersebut bisa menyampaikan apa yang dihadapi dan kemudian orang tua bisa mengambil langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk anak tersebut. Perlu nggak sih Pak ke psikolog atau mandiri aja bisa? Oh ya, pasti ya, itu pasti karena nanti psikolog itulah yang akan memberikan bimbingan, pendampingan, bahkan rehabilitasi psikososial terhadap anak tersebut ya supaya anak tersebut ya apa namanya bisa pulih kembali, bisa melupakan kebiasaan-kebiasaannya untuk main judi online dan bisa bangkit kembali sebagai eh, anak normal untuk meraih cita-cita, untuk kembali fokus belajar bersama keluarga dan sebagainya. Kalau misalkan dari KPAI sendiri, apakah ada cara khusus Pak, ataukah posko khusus kan nih mengingat ada sudah banyak anak yang terjangkit begitu judol seperti apa Pak? Adakah? Kalau KPAI menganggap bahwa anak-anak yang menjadi korban judi online itu harus ditangani, dilakukan penanganan secepat mungkin, ya cepat, apa namanya melibatkan banyak pihak, termasuk psikolog dan sebagainya, karena
anak yang menjadi korban judi online itu merupakan bagian dari anak yang terpapar pornografi dan sesuai dengan amanat pasal 59 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ayat 2 huruf F ya, bahwa anak yang menjadi korban pornografi dan termasuk judi online harus dilakukan penanganan secara tepat ya, dengan melibatkan para pihak, orang tua, guru, sekolah, psikolog, dan sebagainya. Pak, sementara ini kan kalau misalkan nggak semua orang bisa mengakses adanya psikolog ya Pak atau psikiater gitu untuk penanganan dari korban judi online ini sendiri. Padahal kan juga kebanyakan orang-orang juga misalkan dari daerah begitu yang tidak terlalu mengenal apa itu kesehatan mental. Ini harus seperti apa Pak? Ya, kalau ada orang ya yang anaknya terkena korban judi online, maka perlu melaporkannya ke KPAI bisa ya, mengadukan ke KPAI. Nanti KPAI akan membantu berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan unit pelaksana teknis daerah yang punya layanan, kemudian melakukan penanganan ya di dinas tersebut dan di UPT tersebut. Biasanya ada psikolog, ada pekerja sosial yang siap turun tangan memberikan penanganan terhadap anak yang menjadi korban. Ya. Baik Pak, kalau yang tadi terkait dengan peraturan atau regulasi yang baru yang sedang digarap bersama dengan Kemdikti ya, itu seperti apa Pak yang regulasi anak di dunia digital? Oke, jadi mulai 4 Februari kemarin, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan kick-off pembahasan kajian regulasi penguatan perlindungan anak di ranah digital. Jadi pemerintah bersama beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, akan segera melakukan kajian bagaimana supaya anak-anak itu terlindungi dari kejahatan, kekerasan yang terjadi di ranah digital. Karena ini sudah sangat darurat, mau tidak mau harus ada regulasi yang kuat ya. Regulasi itu akan mengikat banyak pihak seperti pemerintah, juga penyelenggara sistem elektronik, masyarakat, dan sebagainya. KPAI sendiri nantinya akan berfungsi sebagai apa Pak dalam pembuatan regulasi ini? Kami akan memberikan masukan bagaimana supaya ada penguatan regulasi untuk perlindungan dari anak. Misalnya, apakah perlu anak-anak yang di bawah usia 13 tahun itu tidak boleh memiliki media sosial, akun media sosial, seperti yang sudah dilakukan oleh Australia ya. Australia baru saja beberapa waktu yang lalu mengeluarkan peraturan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki akun media sosial. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, nanti itu dilakukan kajian, pembahasan, apakah juga akan seperti itu atau akan bagaimana, nanti akan dirumuskan. Yang pasti bahwa anak-anak harus dibatasi untuk terakses dengan media sosial, dibatasi jamnya, dibatasi usianya, dibatasi jangkauannya, dan sebagainya. Baik, saya pikir sudah cukup menjawab Pak. Tadi pembahasan tadi barusan ada yang mau ditambahkan kembali Pak terkait dengan kasus ini? Ya, ini kan saya diwawancarai oleh Net ya. Net TV adalah salah satu lembaga penyiaran nasional. Ya, saya berharap bahwa Net TV dan juga lembaga penyiaran lainnya, apakah itu swasta, apakah itu LPP, lembaga penyiaran publik, ikut mengampanyekan tentang perlunya menggunakan internet yang sehat, menggunakan media sosial secara bijak supaya anak-anak tidak menjadi korban dari ganasnya media sosial, tidak menjadi korban dari konten-konten negatif dan di media sosial. Dan yang juga penting supaya orang tua juga peduli ketika anak-anak mereka bermain game, bermain gawe, dan terakses dengan media sosial dan sebagainya. Saya berharap bahwa ke depan nasib anak-anak akan lebih baik dan akan terlindungi, apalagi kita akan menyongsong Indonesia Emas
2045. Ya, baik, siap. Terima kasih banyak, Pak. Saya izin matikan recordnya.